Halo semua, kembali lagi denganku Yunus Salmida. Jadi di sini kita akan bahas Filament, tools yang menurutku sangat keren ya untuk bikin admin panel. Yang mana dia tuh Laravel, dibikinnya sama Laravel dan tetap ya kita itu kayak bikin aplikasi Laravel seperti biasanya, tapi dengan kode yang agak berbeda gitu. Nah, jadi dia tuh framework untuk bikin admin panel dan dia tuh ada fitur-fiturnya tuh ada form builder, lalu CRUD generator dan masih banyak lagi. Nah, kalau bahas tentang apa ya dasar-dasarnya atau pengertiannya tentu di YouTube banyak, tapi di poin video ini aku akan bahas gimana step by step bikin CROD di Filament yang mana nggak nyampe ya harusnya ya nggak nyampe 10 menit untuk bikin CROD-nya gitu. Oke, silakan dibaca-baca saja ya, dilihat juga demonya gimana. Dan dia tuh fiturnya ini. Jadi ada notifikasi, ada table builder, dan masih banyak lagi gitu. Dan untuk admin panel yang akan kita dapatkan itu kayak gini teman-teman. Jadi udah ada dashboardnya, sorry, udah ada sidebarnya, udah ada navbarnya gitu. Oke, silakan dilihat-lihat aja dokumentasinya gitu ya. Dan di sini aku bakal fokus di gimana step by step bikin CROD-nya gitu. Kebetulan yang akan aku bikin itu ada dua ya teman-teman ya. Dua CROD yaitu kategoris dan products. Yang mana di products ini nanti bakal ada relasi dari kategoris gitu. Oke, gimana cara bikinnya? Kita lanjut aja ke codingan ya. Nah, pertama, pastiin teman-teman sudah install PHP, sorry, Laravel ya maksudku. Oke, pertama harus install ini dulu, Laravel. Dan kebetulan aku baru install dan ini masih kosongan banget dan belum aku apa-apain. Buktinya di sini masih new to Laravel gitu katanya, baru banget install gitu. Dan kalau kita ngikutin dokumentasinya, gimana sih cara install filamentnya ini? Nah, kita ke get started, teman-teman. Oh ya, sebagai info, jadi filamen ini bisa juga digabungkan dengan framework atau library Laravel seperti yang lain kayak Breeze, Jetstream gitu. Jadi biasanya aku pakai filamen ini untuk admin saja dan untuk halaman depannya yang ada login, yang ada register, itu aku pakai em, Breeze, aku juga sering pakai Jetstream atau Laravel UI, jadi bisa digabungkan kayak gitu. Oke, seperti ini cara installnya teman-teman. Oke, kita coba install dulu. Pastiin teman-teman sudah ada ya projectnya ya. Oke, dengan cara Composer, Require, Filament, Filament, gini aja udah cukup sih seharusnya ya. Jadi tanpa mencantumkan versi berapa. Kita enter dan kita tunggu proses instalasinya. Nggak lama sih sebenarnya, tapi aku skip aja. Oke, di sini udah selesai ya instalasinya ya teman-teman ya. Di sini banyak banget ternyata yang diinstal gitu dan kita nggak perlu musingin itu ya. Dan gimana cara jalaninnya atau sebelumnya harusnya install panelnya dulu sih seperti yang ada di dokumentasinya ini ya. Jadi kita install juga install panels gitu. PHP Artisan Filament, sorry. Ini harusnya ada T-nya nih. Oke, kita enter aja. Di sini ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Em, dia itu what is the ID? Katanya tuh gini, teman-teman. Jadi kan kalau kita ngejalanin project Laravel kan 1278000 gitu kan. Nah, itu tuh gini, admin gitu. Jadi kalau teman-teman itu mau berbeda ya, misalkan admin panel atau apa admin area gitu, itu boleh. Tapi untuk sekarang aku pakai admin saja. Enter aja gini dan ini gak error ya sebenarnya ya barusan tuh ya. Jadi kayak warning gitu aja. Dan udah selesai. Kita langsung enter aja. Dia bakal diarahin ke GitHub untuk di start ya. Jadi silakan di start aja. Oke, udah selesai teman-teman. Dan kita coba buka codingannya pakai Visual Studio Code. Oke, di sini seperti ya sama aja ya, nggak ada tampilan yang
berubah, cuman yang baru itu ada di wait, yang baru itu harusnya di provider filamen. Jadi nanti juga kalau kita bikin resource ya, itu bakalan ada di app ini gitu. Jadi gak ada yang berubah, cuman di public juga ada CSS dan JS teman-teman. Itu yang baru gitu ya. Oke, untuk database-nya aku pakai SQLite aja ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai um, MySQL gitu. Dan untuk sementara ini kan udah ada nih. Jadi kalau kita ngejalanin PHP Artisan Serve, lalu kita jalankan di browser kita, itu tampilannya sama aja seperti tampilan yang biasanya Laravel kita gitu. Saking di sini ada adminnya sekarang gitu, otomatis ada adminnya gitu. Dan untuk pas development mungkin ya teman-teman ya juga ngalamin itu agak lama, tapi pas udah production tuh seharusnya aman-aman aja ya. Sudah lumayan banyak proyekku yang aku pakai filamen ini dan lancar-lancar aja gitu. Oke, di sini udah dapet nih sign in dari adminnya. Jadi tentu beda teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tuh pakai Breeze juga kan harusnya tuh langsung login. Jadi dia kalau dia admin tuh admin login jadinya. Jadi nggak bentrok antara filamen dan Breeze mungkin gitu. Kebetulan aku masih belum ada email address sama passwordnya, jadi aku bikin di database Seeder. Nah, jadi aku bikin di sini. Nah, untuk name-nya ini aku kasih namaku aja, Yunus Almeida. Dan untuk emailnya aku juga sama, yunusalmeida@gmail.com. Untuk passwordnya ini otomatis bakal password, teman-teman ya. Oke, jadi setelah itu kita seed gitu. PHP artisan DB seed gitu untuk nge-seed atau ngirim data inilah gitu ke database kita. Oh ya, untuk database SQLite itu sendiri tersimpan di database ya. Database SQLite. Aku pakai SQLite Viewers untuk nampilinnya. Oke, user di sini udah ada ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita tinggal login pakai akun yang barusan kita bikin. Oke, di sini udah berhasil sign in. Nah, udah ya. Jadi tinggal ditunggu aja di adminnya. Di sini udah disediain admin panelnya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi musingin tampilannya itu gimana gitu ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi kita udah dapat admin panelnya gitu. Dan di sini ajaibnya, bukan ajaib ya, fiturnya itu ada light mode, ada dark mode, udah ada sign out-nya juga gitu. Jadi keren banget lah gitu. Kita udah dapat banyak fitur di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan untuk bikin CRUD-nya itu gimana gitu. Oke, kita ke filamennya lagi ya. Dan kita cari yang namanya itu resource gitu. Sorry, bukan di sini. Ternyata di sini ya. Resource. Nah, cara bikinnya itu ada dua cara teman-teman ya. Ada yang simple. Nah, ada yang simple. Ada yang generate gitu. Nah, bedanya nih apa? Kalau yang simple ini dia tuh CROD-nya pakai modal, tapi kalau yang enggak, yang biasa maksudku, itu tuh dia ada halamannya sendiri untuk formnya, gitu. Oke, kita akan coba dua-duanya. Yang satunya simple untuk yang kategori, dan satunya itu yang enggak simple ya, tapi tetap sama aja, secara codingan tuh sama aja. Nah itu untuk yang produk gitu, karena produk kan feel-nya tuh banyak banget gitu. Oke, kita sekarang lakukan CRUD gitu. Caranya gimana? Oke, jadi barusan PHP Artisan make model. Kita bikin modelnya dulu ya, karena memang kan kalau bikin CRUD tentu harus ada database-nya. Itu sama aja dengan kita bikin CRUD di Laravel seperti biasanya. Saking di sini nggak ada controller dan nggak ada view gitu. Udah dibuatin sama filamennya gitu. Tapi tetap kita pakai model dan migration. Dan di sini teman-teman ya, ada cara yang lebih simple ternyata. Jadi kita bisa bikin semuanya jadi satu. Jadi PHP Artisan make filament resource customer ini nama modelnya gitu nanti. Lalu model, lalu migration. Tapi untuk sekarang aku ajarin yang step by stepnya dulu atau cara yang
pertama dulu gitu. Pertama bikin model namanya tuh produk. Nah, sekalian aku mau bikin migrationnya. Jadi min M gini. Sorry, bukan produk. Hapus dulu lah. Harusnya tuh kategori dulu, teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kategori. Kategori min M gitu. Oke. Kategori ini di modelnya kita isi aja dengan use has factory dan protected fill label kategori name. Udah cukup ini aja dulu gitu ya. Oke, untuk yang kategori migrationnya kita isi dengan string kategori name. Gak ada perbedaan dengan Laravel secara umumnya. Kita migrate dulu di sini. Oke, setelah di migrate baru kita bisa bikin CRUD gitu. Oke, caranya PHP artisan make filament resource. Nah, namanya di sini aku sarankan sama dengan nama model yaitu kategori, teman-teman ya. Lalu di sini kita pakai symbol gitu. Oke, min symbol. Di sini bakal ada folder baru namanya itu filament. Dan di sini ada kategori resource gitu. Nah, kita nggak perlu buka yang kategori resource yang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini dibuka kalau memang lagi dibutuhkan gitu. Sebagai contoh, ada misalkan ada form yang mana tuh ada ini ya, kayak produk lah gitu. Produk biasanya kan gambarnya nggak hanya satu gitu. Nah, tapi yang sekarang aku pakai satu aja produk. Oke, gambarnya itu biasanya nggak satu atau dua, tiga dan seterusnya. Nah itu biasanya membutuhkan tabel sendiri untuk yang itu. Ya itu biasanya aku namain kategori, produk galeri gitu. Nah karena itu kita biasanya tuh input gambarnya itu sesuai, bukan sesuai, jadi satu dengan input produknya gitu. Nah berarti kan kita juga ada dua CRUD tuh di situ tuh. Produk sama produk galeri. Nah, itu baru kita utak-atik masalah yang ada di folder kategori resource atau produk resource gitu. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu melakukan itu gitu. Kita buka dulu aja yang kategori resource ini. Nah, di sini ada model dan di sini manggil modelnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak sama nama resource-nya dengan kategori atau dengan modelnya itu harus disesuaikan di sini. Lalu ada navigation icon. Navigation icon ini untuk icon yang akan ditampilkan di sini. Gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu nantinya. Gitu ya. Nah, dia tuh pakai hero icon, teman-teman. Jadi silakan cek aja. Di sini ada form juga, Form ini untuk formnya berarti gitu, untuk yang ya form gitu lah gitu. Dan tabel untuk tabelnya. Form ini bisa untuk edit dan bisa untuk create. Jadi udah jadi satu gitu. Nah, di tabel ini ada filter, ada kolom. Nah, kolom ini apa aja yang ditampilkan. Filter ini filternya apa aja. Jadi gitu. Lalu ada action, edit action dan delete action. Dan ada bulk action. Jadi bulk actionnya ini untuk biasanya untuk ngedelete gitu. Oke, kita coba bikin yang formnya. Kebetulan karena kita cuma ada satu field ya, jadi kita satu aja. Namanya itu text input. Ini mirip-mirip dengan yang biasa kita pakai, yaitu input text. Kalau text area ya berarti text area gitu. Oke, kita kasih nama kategori name sesuai dengan yang ada di di tabelnya gitu. Oke, untuk dokumentasinya sendiri dia itu ada di harusnya tuh ada di sini sih. Creating record coba. Bentar. Ini ada di mana? Kita cari aja deh di sini ya. Namanya text input. Nah, text input namanya tuh. Oke, jadi ada di sini ya teman-teman ya. Text input. Jadi kita bikinnya tuh text inputnya kayak gini. Text input ini text input kolom. Text input aja sih seharusnya. Jadi sama aja kayak juga ada image input gitu. Jadi nantinya, jadi kita pakai text input untuk input text gitu. Nah, di sini kita bisa kasih label. Misalkan di sini kategori name atau nama kategori.
lalu di sini kita kasih require misalkan. Jadi bisa seperti itu. Nah, untuk kolomnya itu sama ya, namanya tuh text column jadinya gitu. Make kategori name. Kita juga bisa kasih label di sini atau kalau kayak gini berarti udah kategori name namanya gitu. Kategori name kayak gini. Atau teman-teman mau diganti jadi bahasa Indonesia berarti kasih label gitu. Nah, di sini kita bisa kasih yang namanya searchable misalkan. Di sini juga ada sortable gitu. Nah, bisa digituin teman-teman ya. Oke, kita coba refresh. Apakah di sini udah? Ya seharusnya udah bisa teman-teman ya. Di sini udah ada kategoris ternyata. Apakah sudah ada CRUD-nya? Sudah. Kita cuman ngapain nih tadi nih? Cuman cuman bikin kategori resource. Kita cuman nambahin text input sama text column ini doang. Dan udah selesai. Kita coba new kategori. Nah, udah bisa nih. Gitu ya. Di sini ada create dan create and another. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, kalau create and another, misalkan di sini kita fast bunga, kita klik. Dia tuh tetap ada di sini gitu. Tapi di sini udah kebikin gitu loh. Tapi bedanya dengan yang create doang, misalkan di sini books, nah dia tuh nampilin tabelnya gitu nanti. Oke, udah ada teman-teman ya. Oke, apakah di SQLite juga ada? Udah ada juga nih kategori fast bunga dan books gitu ya teman-teman ya. Oke, gampang banget tuh. Cuman dikit lah gitu. Kita nggak nyampe 5 menit deh kayaknya. Oke, selanjutnya kita mau bikin yang kategori ini. Gitu ya. Oke, kita bikin yang ini PHP Artisan make filament resource product min model min migration. Bisa diginiin teman-teman. Jadi langsung bikin semuanya, migrationnya, resource-nya, modelnya gitu. Nah, di sini di migration-nya kita isi dengan foreign ID, kategori ID, lalu constraint, lalu cascade on delete gitu. Lalu table string product name. Silakan diatur-atur aja ya teman-teman ya. Kalau mau ada yang lain selain dengan punyanya aku, silakan bikin gitu ya. Lalu stock, lalu price, lalu setelah itu text, description, aku bikinnya nullable aja. Lalu table juga string untuk yang image atau foto. Foto ini aku nggak mau nullable gitu. Jadi kayak gini untuk modelnya gitu ya. Dan karena ada bukan model tadi, migration. Nah, jadi kita bikin migration gitu. Bikin modelnya malah kebalik. Protected, viewable, sama ya berarti ya. Jadi ada apa aja tuh tadi tuh? Kategori ID, lalu product name, lalu price, lalu stock, lalu description, dan ada foto gitu. Karena di sini ada relasinya ya, jadi kita bikin public function kategori gitu. Return this belongs to kategori class gitu. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, di kategori juga sama, bisa juga diadain public function products return this has many product gitu. Jadi satu kategori punya banyak produk, sedangkan satu produk cuman satu kategori harusnya kan gitu. Oke, kita migrate. Oke, lalu untuk yang ini, nah aku bahas perbedaannya dulu, yang simple dan gak simple gitu. Jadi kalau yang simple dia tuh cuman ada manage kategori, sedangkan yang product resource yang gak simple ya, nah itu ada create product, ada edit product, ada list product gitu. Nah bedanya apa? Bedanya ya perbedaannya ini. Jadi di sini ada formnya gitu nantinya, bukan pakai model gitu. Oke, kita ke product resource sama aja, semuanya sama nih.
gitu. Ada form, ada table, nah ada get relation, get page-nya ini yang berbeda. Jadi get page-nya dia cuma satu index doang, tapi yang produk ini ada tiga gitu. Ada index, create, dan edit gitu. Oke, kita ke formnya sekarang. Untuk yang form ini ya, jadi kan kita ada milih kategori gitu. Nah, milih itu kan pakai select gitu kan. Nah, kita panggil aja select gini, yang bagian ini. Yang penting tuh ini teman-teman ya, select. Filament form component select gitu. Select make kategori ID gitu ya. Nah, lalu di sini kita kasih relationship. Nah, relasinya itu di kategori. Nah, kategori ini adalah nama yang ada di model kita. Nah, berarti yang ini kategori gitu. Lalu yang mau ditampilkan apa? Yaitu kategori name gitu ya. Lalu di sini kita kasih juga require. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ya udah apa lagi tuh biasanya tuh name bukan biasanya apa tadi yang di pakai text input. Nah, make product name gitu. Kita kasih require juga ya, require dan yang lainnya nih bisa copy paste semua ya. Yang penting ada komanya ya. Stock. Nah, stock ini juga kasih numeric gitu karena dia tuh numeric gitu ya. Ini doang tuh angka doang tuh gitu. Lalu ada price sama ada numericnya juga. Lalu ada text area. Text area itu nulisnya gini, text area yang pilih yang ini ya. Sekiranya muncul di formnya gitu. Oke, text areanya itu description gitu ya. Jadi dia gak require juga nggak apa-apa. Jadi kayak gini aja gitu. Lalu ada image input. Image input itu apa ya? Bentar, file kalau nggak salah. File upload. Nah, file upload make image, bukan image, foto. Oh ya, jangan lupa koma ya, foto. Lalu di sini kita kasih nama, bukan kasih nama, kasih require gitu. Udah, kayak gini aja. Select text input, select kategori, lalu text input ya. Lalu setelah itu stock, price, dan description serta foto. Oke, untuk kolomnya sendiri kita akan atur yaitu ada apa aja tuh gitu yaitu text column ya, text column. Pertama kategori ini, lalu kategori name. Nah, gitu ya. Jadi panggil dulu yang berhubungan modelnya itu yang ada di modelnya. Nah, lalu nama filenya yang mau ditampilkan tuh apa? Gitu ya. Nah, setelah itu ya udah teks kolom lagi atau kita bisa copy dari sini. Misalkan product name, lalu juga ada stock, ada juga price. Nah, gini aja udah cukup deh kayaknya ya. Oke, di sini kita bisa atur misalkan apa ya, searchable. Ini bisa juga di gituin. Oke, kita refresh. Untuk sementara kayak gini aja deh, cukup deh kayaknya ya. Oke, di sini udah ada products. Nah, di sini ada new product. Di sini dia tuh ke yang lain tuh, ke apa ya, ke halaman yang lain gitu. Oke, mantul, ya kan ya. Oke, kita ulik-ulik dulu deh masalah di sini. Description mau kita fullin, jadi nggak dua kolom seperti ini bisa gitu. Caranya gimana? Caranya kayak gini nih. Kolom span full gitu. Yang ini juga sama. Aku pengen dia tuh kolom span full gitu. Oke, kita refresh lagi. Dia tuh bakal full. Nah, gitu ya. Kategorinya udah sesuai sama yang ada di kategori. Lalu produk ini misalkan MBA gitu. Lalu stoknya 400, harganya misalkan 100.000. Nah, untuk description ini deskripsi. Nah, ini yang aku suka nih. Dia tuh bisa browse atau drag and drop
gitu. Katakanlah di sini aku ada foto apa ya? Inilah gitu ya. Nah, aku drag ke sini, dia tuh langsung muncul. Nah, itu. Dia tuh ada processingnya juga, uploading gitu. Jadi keren banget gitu loh. Oke, jadi kita nunggu ini dulu. Nah, baru di sini uploading file, lalu create. Udah selesai gitu. Nah, dia tuh ke edit sekarang tuh. Gitu ya. Untuk gambarnya sendiri dia tuh ada di storage app public. Nah, ada di sini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, created gitu ya. Gambarnya ini dan di products atau di tabelnya dia udah muncul juga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, begitu untuk yang CRUD kali ini. Agak banyak untuk ngejelasinnya, tapi filamen ini udah keren banget. Aku udah sering banget pakai di project-projectku yang mana membutuhkan admin panel ya, membutuhkan dashboard gitu. Dan untuk yang advance-nya, dia tuh juga ada plugin-pluginnya teman-teman ya. Ada plugin-plugin kayak apa? Kayak chart gitu, kayak stats overview, kayak yang ada di apa tuh? Di demonya filamen ini. Gitu ya teman-teman ya. Nextnya mungkin kita akan bahas yang filter gitu. Jadi kita bisa ada filternya kayak misalkan yang ada di wait, ada di sini. Ada di dokumentasinya tuh. Bentar-bentar. Ada di demonya. Silakan kalian ke demonya itu. Nah, visit di demo ya. Nah, kita sign in aja. Nah, advance-nya itu kita bisa bikin kayak gini juga, teman-teman. Nah, aku udah meraktekin ini nih, gitu. Di products ini juga sama, di product juga ada kayak gininya juga nih. Wow, keren banget lah. Oke. Ada filternya juga kayak gini. Nah, mungkin next kita akan bikin seperti ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Serta teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain biar kita bisa dapat insight yang sama. Thank you teman-teman ya. Dan sampai jumpa.